Halo semuanya dan selamat datang di studi kasus Smarticle yang baru. Hari ini kita kedatangan Christine Keilholz dari Die Neue Lausitz sebagai tamu kita. Halo Christine, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan umpan balik kepada kami. Apakah Anda ingin memperkenalkan diri Anda secara singkat? Halo, terima kasih banyak. Nama saya Christine Keilholz dan saya adalah pemimpin redaksi Lausitz yang baru. Ini adalah pengarahan melalui email yang diterbitkan di Cottbus seminggu sekali. Ini tentang perubahan struktural. Kami telah melakukan ini selama 2 tahun. Saat itu, saya mendirikan sebuah penerbit kecil bernama Vorderbrücke dengan beberapa rekan pegiat. Kami menerbitkan Neue Lausitz, produk pertama kami, yang kami luncurkan dalam bentuk buletin. Bagus, terima kasih. Anda sudah menjalankan Smarticle selama 2 bulan sekarang. Bagaimana Anda menangani topik manajemen langganan sebelum memulai dengan Smarticle? Ya, kami memperlakukannya dengan sangat sementara sebelumnya, karena tentu saja Anda membutuhkan sistem yang baik. Sistem ini harus bekerja. Anda tidak selalu memiliki hal itu sejak hari pertama, dan kemudian Anda mungkin meninggalkan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dan mencoba mengatur semuanya secara manual, karena Anda harus melewati semua proses. Dan begitulah cara kami melakukannya. Jadi kami memulai dengan tim kecil yang terdiri dari 3 orang dan melakukan beberapa tugas secara manual, yang sekarang diselesaikan oleh Smarticle secara otomatis. Oke, aku mengerti. Dan apa yang akan kau katakan? Seperti apa pembagian tugasnya? Apakah ada satu orang yang terutama menangani tugas-tugas tersebut? Itu sudah dibagi di antara 3 orang, jadi pada dasarnya adalah pembuatan konten tentu saja. Kami memiliki penulis yang menulisnya, editor, kemudian seluruh area administrasi langganan, kami memiliki karyawan yang mengerjakan back office dan kemudian pengiriman buletin setiap hari Senin karena kami terbit pada hari Selasa. Seseorang yang memiliki spesialisasi dalam proses digital menangani hal tersebut. Kami benar-benar membaginya di antara 3 orang karena kami juga memiliki 3 sistem berbeda yang harus kami selaraskan. Oke, dan ketika Anda menemukan Smarticle pada akhir tahun lalu, apa yang membuat Anda tertarik pada Smarticle secara umum? Menurut saya, sangat bagus bahwa Anda mendapatkan semuanya dari satu sumber. Itu membuat banyak hal menjadi lebih mudah. Dalam hal bagaimana Anda mengeluarkan publikasi, tidak peduli seberapa sering muncul dan apapun isinya, Anda jelas membutuhkan sistem manajemen konten yang baik untuk artikel dari file PDF. Anda juga perlu memiliki sistem distribusi buletin. Dan dalam kasus kami, itu sangat penting. Segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dapat diotomatisasi, tetapi tetap harus mudah digunakan. Dan Anda harus bisa menjawab pertanyaan kapan saja. Ya, saya mengenali semua itu dalam Smarticle secara sekilas. Lalu ada satu hal lagi yang agak istimewa. Kami menjual langganan multipengguna, jadi langganan untuk satu kantor, satu tim. 15 orang bisa mendapatkan lisensi atau 5 orang, tergantung di mana lokasinya. Kami melakukannya dengan sangat baik. Sistem administrasi juga harus bisa memetakan hal ini. Baiklah. Dan dari semua topik yang awalnya Anda lihat dengan Smarticle, yaitu segala sesuatu dari satu sumber dalam satu sistem, di manakah Anda melihat alasan yang menentukan yang pada akhirnya memutuskan untuk mendukung kami? Nah, ada juga beberapa hal yang belum kami miliki, misalnya toko langganan, yang juga kami lakukan secara manual, dan itu berfungsi untuk sementara waktu selama Anda adalah media regional dan banyak orang yang sudah mengenal Anda. Tetapi ketika harus meningkatkan jangkauan Anda di luar lingkaran pelanggan awal yang kecil ini,
Tentu saja Anda juga membutuhkan proses profesional, dan disitulah toko langganan menjadi sangat masuk akal, jadi itulah yang dimiliki oleh Smarty-Clay. Dan tentu saja koneksi. Jadi seseorang datang dan membeli langganan dan langsung masuk ke dalam sistem dan pembaca langsung menerima buletin mereka. Jadi, jika cara kerjanya seperti ini, tentu saja ini adalah sesuatu yang membuat pekerjaan kami jauh lebih mudah dan kami bisa berkonsentrasi pada apa yang ingin kami lakukan, yaitu meneliti konten yang bagus. Jadi ya, hubungan antara toko langganan, administrasi dan pengiriman dan situs web yang memberikan gambaran umum yang baik kepada pelanggan kami, saya pikir itu sangat penting. Oke, bagus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan bepergian bersama kami selama 2 bulan. Orientasi sudah dilakukan sebelumnya. Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama, terutama dalam hal orientasi? Bagaimana pengalamannya bagi Anda? Jadi, kolaborasinya sangat bagus. Saya juga merasa bahwa saya berada di tangan yang tepat dalam prosesnya, di mana tentu saja Anda tidak memiliki gambaran yang lengkap mengenai detailnya. Yang penting adalah memiliki seseorang yang bisa mengimplementasikannya dengan baik dari perspektif teknis. Dan tentu saja, selalu ada masalah yang muncul ketika Anda beralih ke sistem baru. Anda harus mengimpor semuanya, memindahkan semuanya dan kemudian selalu ada masalah di suatu tempat. Dan sejauh ini kami selalu menemukan solusi, jadi saya cukup senang dengan hal itu. Jadi saya dapat mengatakan bahwa setelah sistem ini berjalan dengan lancar, ini adalah sistem yang sangat bagus. Para pembaca kami biasanya menerima buletin yang berisi beberapa tulisan panjang. Tentu saja, hal itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Sekarang, Anda tinggal mengeklik pratinjau artikel, masuk ke situs web dan mendaftar di sana dengan alamat email Anda. Hal ini bisa dilakukan tanpa rintangan besar, yang segera dipahami oleh semua pelanggan kami, dan juga lebih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna dari konten media digital. Oke, Anda mengatakan ada banyak hal yang sudah baik. Selama masa orientasi, kami juga menyadari bahwa, jika saya memahami Anda dengan benar, adalah hal yang wajar jika kami menemukan area yang mungkin menimbulkan tantangan baru. Sejauh ini, kami selalu menemukan solusi, tetapi saya juga mendengar bahwa masih ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan, dan kami juga merencanakan video orientasi untuk membantu hal ini. Dari semua ini, menurut Anda, di area mana yang saat ini Anda lihat memiliki nilai tambah terbesar yang sudah bermanfaat bagi Anda? Nah, nilai tambah yang pertama dan terutama adalah eksternal. Itu selalu menjadi hal yang paling penting. Tampilannya sudah sangat profesional yang kami miliki di sana, jadi kombinasi CMS dan buletin ini, bagaimana tampilannya, sangat bagus dan tampilannya sederhana, strukturnya jelas dan juga sesuai dengan konten kami dengan sangat baik. Ini sudah menjadi nilai tambah dan juga secara lahiriah kegunaannya bagi para pembaca kami. Seperti yang telah saya jelaskan, mereka dapat dengan mudah mengkliknya, menurut kami itu bagus. Dan kemudian, tentu saja, hal yang paling penting untuk proses kami adalah bahwa kami adalah sebuah tim kecil. Kami masih merupakan media yang relatif baru yang sedang dalam proses untuk menjadi lebih dikenal, dan secara alamiah membawa banyak tugas baru. Anda tidak memiliki kebebasan untuk mengkhawatirkan detail teknis, jadi Anda akan senang jika memiliki sistem yang bekerja dengan baik. Seperti yang saya katakan, ini belum berjalan mulus sepenuhnya, tetapi sejauh ini, masalah yang muncul sudah teratasi, jadi saya sangat yakin akan hal itu. Oke, itu berarti bahwa para pembaca pasti menyukai fakta bahwa penampilannya juga sudah diperbaiki. Ringkasnya, canggih dalam hal teknologi dan gaya membaca. Jika Anda melangkah lebih jauh lagi, menurut Anda,
Kemanakah arah masa depan? Dari segi teknologi, dari segi pembaca Anda, fitur dan fungsi apa yang Anda harapkan untuk masa depan bagi pembaca Anda? Oder wie sieht die Zukunft für dich auch aus in der Technologie, was deine Leserschaft angeht? Also was erwartest du, beziehungsweise welche Features, Funktionen, was technologisch wünschst du dir sozusagen für die Zukunft, für deine Leser und für dich auch im Verlag? Ya, saya ingin lebih banyak gambaran umum dan analisis dalam prosesnya. Ya, Anda memerlukan dashboard yang tepat di mana saya bisa melihat bahwa buletin telah dikirim, begitu banyak orang telah menerimanya, sehingga Anda bisa memiliki kontrol lebih besar atas apa yang terjadi. Itu akan menjadi hal yang penting bagi saya. Jika tidak, kemana arah perjalanannya? Kami memulai 2 tahun yang lalu dengan media online murni, pada saat yang tepat, jadi sekarang sudah terlambat. Sekarang sudah banyak perusahaan rintisan yang mencoba melakukan hal yang sama. Kami tidak terlalu banyak bekerja dengan e-paper, tetapi lebih banyak dengan newsletter. Buletin sedang dalam proses memantapkan dirinya sebagai media standar. Setidaknya itulah persepsi saya. Sangat mudah untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa majalah ini tidak lagi masuk ke dalam kotak surat mereka, tetapi melalui email. Berita ini telah tersebar luas dalam 2 tahun terakhir sejak kami berada di sini dan juga mudah dimengerti. Dalam hal ini, saya benar-benar melihat peluang, terutama bagi kami. Kami adalah media regional di Brandenburg dan Sachsen. Begitu banyak pihak berwenang yang membaca kami. Orang-orang membaca konten kami tentang bisnis karena kami juga memiliki spesialisasi dalam konten dan kemudian ada juga seluruh wilayah di mana selalu ada diskusi. Apakah Anda masih bisa menjangkau orang-orang dengan media sama sekali? Dan bagaimana Anda bisa sampai ke sana? Dan disitulah buletin sangat bagus. Tentu saja. Itulah sebenarnya hal yang harus dilakukan untuk masuk ke dalamnya. Behörden, Leute lesen unsere Inhalte dienstlich, weil wir uns da auch inhaltlich darauf spezialisiert haben. Und dann ist da aber eben auch noch eine ganze Region, wo immer wieder die Diskussion jetzt kommt über, kann man denn mit Medien da überhaupt noch Leute erreichen? Und was machen die denn und wie kommt man da ran? Und da ist natürlich so ein Newsletter klasse. Das ist eigentlich das Ding, um da reinzugehen. Ja, auszudrücken. Oke, menarik. Ya, analitik adalah cara untuk mengukur kesuksesan dan melihat berapa banyak orang yang membuka dan membaca sesuatu. Jadi Anda bisa memahami semuanya dengan lebih baik. Anda mengatakan bahwa Anda ingin mempertahankan kendali. Hal itu sudah ada di peta jalan kami dan kami senang untuk terus mengusahakannya. Ya, sangat menyenangkan melihat perjalanan Anda sekarang. Terima kasih atas umpan balik Anda. Saya berharap Anda sukses dengan Smarticle dan menantikan perjalanan Anda selanjutnya di tahun ini. Terima kasih. Dein Feedback an der Stelle und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit Smarticle, mit uns und freue mich auf die weitere Reise auch, die wir vor uns haben in diesem Jahr. Vielen Dank. Okay, danke schön.